Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel The Eminence in Shadow volume ketiga chapter ke-11. Di chapter ini bakal dibahas tentang perusahaan Mitsugoshi bagian keempat. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lainnya di perusahaan Mitsugoshi, saat ini Alpha sedang melihat-lihat dokumen yang ada di atas meja kerjanya. Tetapi tiba-tiba Gamma dengan panik langsung menemui Alpha. Dan Gamma memberitahu Alpha jika dia telah mendapatkan sebuah informasi bahwa di pasaran saat ini sudah ditemukan uang kertas palsu. Dan uang kertas yang dipalsukan ini adalah uang kertas yang dibuat oleh MCA. Alpha yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi sangat terkejut. Lalu Alpha bertanya kepada Gamma berapa banyak uang palsu yang sudah ditemukan. Dan Gamma pun langsung memberitahu Alpha bahwa untuk saat ini uang palsu yang ditemukan tidak terlalu banyak, karena uang palsu itu sulit untuk dibedakan dengan yang asli. Lalu Alpha langsung meminta Gamma untuk segera menyebarkan rumor ini, agar pihak MCA juga tahu tentang hal ini. Dan Alpha ingin melihat tindakan apa yang akan dilakukan oleh MCA. Sedangkan dia akan segera melakukan penyelidikan dari manakah uang palsu ini berasal. Dan dia juga akan mengirimkan pasukan number Shadow Garden untuk membantunya menyelidiki masalah ini. Gamma yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung setuju. Karena dia tahu bahwa mereka harus segera menyelesaikan masalah ini, atau perusahaan Mitsugoshi akan segera jatuh. Di sisi lainnya di perusahaan MCA, saat ini Garter sedang memberitahu Getan jika dia sudah menemukan beberapa uang palsu yang telah beredar di pasaran. Dan saat ini mereka sedang melakukan penyelidikan tentang hal ini. Getan yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat terkejut dan juga kesal. Dan Getan dengan sangat marah, dia pun lalu bilang kepada Garter bahwa Garter harus segera menemukan siapa dalang yang telah membuat uang palsu ini. Sedangkan Garter yang melihat Getan sangat marah, dia pun langsung merasa sangat ketakutan. Lalu Garter dengan sangat cepat, dia pun langsung pergi untuk memulai penyelidikan. Lalu setelah Garter pergi dari ruangannya, Getan pun mulai berpikir kenapa hal ini bisa terjadi. Dan dia tahu bahwa tidak mungkin Mitsugoshi akan melakukan hal ini. Karena jika sampai uang palsu mulai menyebar, maka Mitsugoshi juga akan mengalami krisis yang sama. Dan hal ini membuat Getan menjadi sangat bingung kenapa hal ini bisa terjadi saat ini. Di sisi lainnya, saat ini Kit yang sudah berubah dalam wujud John Smith, dia pun langsung berdiri di atas menara ibu kota untuk melihat perkembangan semua rencana yang telah dia lakukan. Dan dia sangat penasaran tindakan apa yang akan dilakukan oleh MCA dan juga Mitsugoshi dari balik layar untuk menghadapi krisis ini. Lalu di sini Kit mulai bertanya-tanya, siapakah yang lebih dulu akan mengetahui rencana ini? Apakah itu Mitsugoshi ataupun MCA? Lalu tidak lama setelah itu, Kit pun lalu melihat ada sebuah kereta kuda keluar dari ibu kota. Dan kereta itu juga lalu diikuti oleh 3 orang yang sedang menggunakan slime suit. Dan di sini Kit sangat tahu bahwa 3 orang itu adalah pasukan number dari Shadow Garden. Sedangkan Kit yang telah mengetahui hal ini, ternyata dia sudah tidak kaget lagi. Karena sesuai dugaannya, yang akan bergerak pertama kali pastilah Shadow Garden. Karena mereka sudah terbiasa melakukan gerakan cepat dalam keadaan apapun. Lalu setelah itu, Kit pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti 3 pasukan number itu. Tetapi di sini Kit tidak mau menampakkan dirinya kepada mereka, karena Kit tidak mau identitasnya diungkap sebelum semua masalah ini berhasil dilakukan. Di sisi lainnya, 3 orang yang sedang mengikuti kereta kuda itu ternyata adalah pasukan number Shadow Garden, yaitu Agen 664, Agen 665, dan juga Agen 666. Dan untuk Agen 666, kita semua sudah tahu bahwa orang ini adalah Rose Oriana. Dan setelah kereta kuda keluar dari ibu kota, Agen 664 langsung menegur Agen 666 karena bertindak terlalu gegabah.
Untuk memudahkan penyebutan, maka di sini kita bakal memanggil agen 664 dengan sebutan 664. Untuk agen 665, sebutannya adalah 665. Dan untuk agen 666, maka sebutannya adalah agen 666. Lalu agen 664, dia pun lalu bilang kepada agen 666 bahwa dia tidak boleh bertindak sendirian dan harus mengikuti perintahnya karena dia adalah kapten regu. Dan agen 666 lalu menjawab bahwa dia sudah tahu tentang hal itu. Lalu agen 665 yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat kesal. Dan dia bilang kepada agen 666 bahwa selama ini misi mereka akan selalu berhasil, tetapi kali ini misi mereka sedikit agak sulit, sehingga agen 666 harus berhati-hati. Lalu setelah itu, mereka pun akhirnya kembali fokus ke dalam misi mereka. Dan misi mereka ini adalah untuk mencari tahu dari mana asal pemalsuan uang kertas MCA. Di sisi lainnya, saat ini agen 664 masih sangat bingung dengan kelakuan dari agen 666. Karena di setiap misi dia sangat buru-buru dan juga sering mengabaikan kerja sama tim. Tetapi walaupun begitu, dia sangat menghargai agen 666 karena bakat dan juga kemampuannya. Bahkan di kelompok mereka saat ini, dia adalah yang terkuat dari yang lain. Lalu tiba-tiba saat mereka mulai memasuki hutan, agen 666 langsung memberikan peringatan kepada dua rekannya untuk berhati-hati. Karena dia merasakan kehadiran dari seseorang. Dan mereka bertiga pun langsung waspada. Lalu tidak lama setelah itu, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang memakai setelan jas dan juga topeng berwarna perak langsung muncul di hadapan mereka. Dan ternyata orang itu adalah Tuan John Smith. Tetapi Rose dan juga yang lainnya tidak tahu jika orang ini adalah tuan mereka sendiri, yaitu Tuan Shadow. Lalu setelah itu John Smith langsung mengenalkan dirinya kepada mereka semua. Dia bilang bahwa namanya adalah John Smith. Dan mereka bertiga tidak boleh mendekat lebih jauh lagi untuk menyelidiki tentang pemalsuan uang. Tetapi agen 664, dia pun lalu mencoba untuk melewati John Smith dengan segenap kekuatannya. Tetapi ternyata di sini Tuan John Smith telah menggunakan skill benang baja miliknya, sehingga mereka semua tidak bisa lewat dan juga bergerak. Sedangkan agen 665 dan juga agen 666, mereka pun langsung mencoba untuk menyerang John Smith menggunakan kekuatan mereka. Tetapi ternyata serangan itu dapat ditahan oleh Tuan John Smith dengan sangat mudah. Bahkan Tuan John Smith dengan benang baja miliknya, dia pun langsung menjerat mereka semua, sehingga mereka semua tidak bisa bergerak dan mulai terlilit. Dan alasan John Smith bisa membaca semua gerakan mereka, karena semua teknik pedang yang mereka gunakan ini adalah teknik pedang yang dia ajarkan, karena dia adalah pemimpin dari Shadow Garden. Lalu agen 664 sebagai ketua regu, dia pun langsung memberikan perintah untuk segera mundur. Dan ketiganya pun akhirnya langsung mundur dengan sangat cepat untuk menjauhi jangkauan dari benang baja itu. Lalu setelah itu, agen 664 memberitahu kedua temannya bahwa Tuan John Smith ini adalah orang yang sangat kuat. Dan mungkin kekuatan orang ini di atas mereka semua, bahkan bisa jadi setingkat dengan 7 anggota utama Shadow Garden. Atau lebih buruknya lagi setingkat dengan kekuatan tuan mereka, yaitu Tuan Shadow. Lalu agen 664 sebagai seorang pemimpin, dia pun lalu berpikir bahwa mundur adalah pilihan yang tepat. Tetapi dia tahu jika agen 666 pasti akan menolak hal itu. Tetapi saat ini mereka tidak punya pilihan selain mundur. Tetapi sayangnya sebelum mereka bertiga bisa mundur, tiba-tiba saja John Smith sudah melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan dalam sekejap agen 664 merasa jika benang baja itu telah melilit lehernya. Tetapi agen 666 yaitu Rose Oriana, dia pun tidak tinggal diam melihat hal itu. Bahkan dia mencoba untuk menyerang John Smith menggunakan kekuatannya. Tetapi ternyata hal itu percuma saja. Lalu John Smith dengan sangat cepat langsung melilitkan benang bajanya ke tubuh Rose, dan hal itu membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu Tuan John Smith langsung bilang kepada mereka semua bahwa ini hanyalah sebuah peringatan dan mereka tidak boleh ikut campur di dalam masalah uang palsu saat ini. Dan tentu saja di sini Kit tidak mau membunuh anak buahnya dan dia hanya ingin membuat Shadow Garden untuk tidak ikut campur ke dalam masalah pembuatan uang palsu. Lalu setelah John Smith pergi, agen 664 bilang kepada teman-temannya bahwa mereka saat ini harus segera mundur. Dan mereka juga harus segera melaporkan tentang John Smith kepada Nona Gamma. Lalu setelah mereka sampai di markas Shadow Garden, mereka pun akhirnya langsung melaporkan tentang John Smith kepada Alpha dan juga Gamma.
Alpha dan Gamma yang mendengar hal ini, mereka pun menjadi sangat terkejut. Lalu Alpha bertanya kepada agen 664, apakah benar mereka tidak bisa menyentuh orang ini sama sekali. Dan agen 664 dengan kecewa lalu menjawab bahwa memang benar mereka tidak bisa menyentuh orang ini sama sekali karena dia sangat kuat. Bahkan saat ini mereka sangat depresi karena mereka telah dikalahkan dengan sangat mudah. Padahal awalnya mereka sangat percaya diri dengan kemampuannya. Tetapi tiba-tiba, agen Triple Six atau Rose Oriana memberitahu Alpha jika kekuatan John Smith setara dengan 7 anggota utama Shadow Garden, yaitu 7 bayangan. Perlu diketahui bahwa ketua dari kelompok 7 bayangan utama adalah Alpha dan dipimpin oleh Tuan Shadow sebagai pemimpin tertinggi Shadow Garden. Dan bisa dibilang Alpha ini adalah tangan kanan dari Shadow, karena Shadow sendiri telah memberikan Alpha wewenang untuk bisa mengatur Shadow Garden. Sedangkan Shadow sendiri jarang ikut campur dan lebih suka bertindak sendirian dengan sesuka hatinya. Sehingga jika Tuan Shadow sedang tidak ada, maka komando utama akan dipegang oleh Alpha. Lalu Alpha bilang kepada agen 664, 665, dan juga Triple Six bahwa dia tidak akan memarahi mereka bertiga. Dan menurutnya mereka bertiga sudah bekerja dengan cukup baik. Dan mereka pun akhirnya langsung pergi meninggalkan ruangan. Lalu setelah mereka bertiga pergi, Gamma pun lalu bertanya kepada Alpha, apa yang akan Alpha lakukan dengan masalah ini? Lalu Alpha memberitahu Gamma bahwa menurutnya John Smith adalah orang yang cukup kuat. Tetapi dia belum mendapatkan informasi apapun apakah John Smith adalah anggota dari sekte Diablos. Lalu Gamma memberikan sebuah saran kepada Alpha bahwa mereka saat ini harus mengirimkan Delta untuk melawan John Smith. Karena Delta memiliki kemampuan bertarung paling kuat di antara 7 anggota bayangan yang lainnya. Alpha yang mendengar hal itu, dia pun langsung sependapat dengan Gamma bahwa mengirimkan Delta untuk melawan John Smith adalah pilihan yang terbaik. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.